Selamat datang kembali pemirsa di dalam buku Ucapan Berbahagia dari Khotbah di Atas Bukit. Kita akan membaca buku Khotbah di Atas Bukit bersama-sama, sebuah buku yang sangat inspiratif yang dapat menolong Anda untuk melihat dengan lebih jelas apa maksud dari kata-kata Yesus saat dia mengucapkan khotbahnya di atas bukit. Sebelum kita membaca buku ini bersama-sama, mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini Tuhan kami rindu untuk mendapatkan tuntunan-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu berbicara kepada kami Tuhan. Karena ini bukan tentang hamba yang membacakan, tapi ini adalah firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami, tunjukkan kepada kami Tuhan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik pemirsa di rumah, kita telah masuk ke dalam halaman ke-73 dari buku Khotbah di Atas Bukit. Judulnya adalah, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya? Ini terdapat di dalam Matius 19 ayat yang ketiga. Mari kita baca. Di antara orang Yahudi, seseorang diperbolehkan menceraikan istrinya karena pelanggaran-pelanggaran sepele, dan wanita itu bebas menikah kembali. Kebiasaan ini telah membawa keadaan yang buruk dan dosa. Dalam khotbah di atas bukit, Yesus dengan jelas menyatakan bahwa tidak boleh ada pembubaran dari ikatan pernikahan, kecuali karena tidak setia kepada sumpah pernikahan. Barang siapa, katanya, menceraikan istrinya kecuali karena zina, dan barang siapa yang mengawininya ketika ia diceraikan adalah berbuat zina. Ketika orang-orang Farisi kemudian bertanya kepadanya mengenai sahnya pernikahan, Yesus menunjukkan kepada para pendengarnya kembali kepada lembaga pernikahan seperti yang diurapi pada waktu penciptaan. Karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, kata Yesus. Tapi sejak semula tidaklah demikian di dalam Matius 19 ayat yang ke-8. Jadi sejak semula bukanlah rancangan Tuhan manusia bisa cerai, lalu bisa kawin lagi dan lain-lain. Rancangan Tuhan adalah manusia, laki-laki dan perempuan, di saat mereka menikah, mereka menjadi satu daging. Satu daging tidak bisa diceraikan, tidak bisa dipisahkan. Tetapi oleh karena kedegilan hatimu, maka dari itu Musa mengizinkan. Tuhan melalui Musa, dia izinkan, bolehlah kamu menceraikan istrimu apabila ada zina. Ya kan? Mari kita lanjut lagi. Karena pada saat Tuhan mengatakan segala sesuatu itu sangat baik, pernikahan dan sahabat pada mulanya adalah kedua lembaga kembar yang diciptakan untuk kemuliaan Tuhan dan kepentingan umat manusia. Kemudian ketika pencipta itu mempersatukan tangan pasangan suci dalam ikatan pernikahan, mereka mengatakan seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Dalam Kejadian 2 ayat yang ke-24. Hukum pernikahan itu untuk seluruh anak-anak Adam sampai kepada akhir zaman. Seperti setiap karunia baik lain yang diberikan Tuhan dan dipercayakan kepada pemeliharaan umat manusia, pernikahan telah dicemari oleh dosa. Tetapi adalah maksud Injil untuk memulihkan kesucian dan keindahannya. Jadi tujuan dari Injil adalah untuk menyempurnakan kembali kedua lembaga yang telah hilang dari pemikiran manusia, yang pada saat Tuhan menciptakan langit dan bumi, inilah perayaannya. Tuhan menciptakan hari Sabat, lalu pernikahan. Jadi jangan takut, kata Yesus, sebab yang menjadi suamimu adalah Dia yang menjadikan engkau. Jadi sama seperti penciptaan. Suami kita adalah Dia yang menciptakan kita. Tuhan semesta alam, yang menjadi penebusmu ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Jadi pernikahan yang sebenarnya adalah simbol dari hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana sebuah hubungan yang seharusnya tidak bisa dipisahkan. Banyak orang saat kita berbicara seperti itu, mereka berpikir, mana mungkin hubungan pernikahan kan ada seperti ini dan seperti itu. Tapi
jika kita melihat esensi dasarnya, sebuah pernikahan yang seharusnya tidak bisa dipisahkan. Sebuah pernikahan yang tidak lagi bilang saya dan kamu itu pemikirannya berbeda, kita punya karakter masing-masing yang berbeda. Enggak seperti itu. Karakternya, sifatnya, tujuannya menjadi sama. Karakternya menjadi sama-sama mengasihi, sama-sama mengampuni. Banyak orang yang katakan, tapi kan karakter itu beda-beda. Ada yang sanguin, yang pendiam, ada yang pemarah. Loh, mana ada karakter pemarah? Karakter yang suka menjelekkan orang lain. Gak ada karakter seperti itu. Di saat Tuhan mempersatukan kita, seharusnya persatuan itu adalah satu visi dan satu tujuan yang sama. Mari kita lanjut lagi pembacaan kita. Dikatakan sama seperti di dalam Alkitab selalu ada perumpamaan-perumpamaan mengenai pernikahan. Sama seperti di buku Kidung Agung dikatakan, suara pengantin wanita itu mengatakan, kasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan dia. Berbicara kepada pilihan satu-satunya, engkau cantik sekali manisku, tidak ada cacat celah padamu. Jadi poin pentingnya adalah mengantin Kristus. Mereka tidak memiliki suatu cacat celah di dalam kehidupan mereka. Gak ada satu hal yang orang bisa bilang, dia itu begini, dia itu begitu. Anda ingat cerita tentang Daniel? Di saat dia yang adalah orang buangan menjadi perdana menteri dari kerajaan Babylon. Dia adalah orang yang paling dihormati pada saat itu. Anda bisa bayangkan orang buangan yang menjadi orang yang paling ternama di kerajaan itu. Tentu, banyak orang-orang yang tidak suka dengan dia. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka coba mencari kesalahan dari Daniel. Mereka coba cari dari pekerjaannya, dari kehidupannya, dari karakternya. Wah, tapi apa yang firman Tuhan katakan? Tidak satu pun ditemukan cacat celah di dalam kehidupan dari Daniel. Begitu juga dengan Yesus. Di saat orang-orang Farisi mencoba untuk mencari kesalahan Yesus, kesalahan dari kata-katanya, kesalahan dari tindak tanduknya, tidak satu pun yang bisa mereka temukan. Sehingga pada saat mereka bawa Yesus ke pengadilan, bahkan hakim tersebut tidak bisa memutuskan bahwa orang tersebut bersalah, bahwa Yesus bersalah. Karena Yesus dari karakternya sangat baik. Begitu juga yang Yesus rindu untuk kita miliki. Sebuah sifat dan karakter yang tidak bercacat celah. Dikatakan lagi, Tuhan telah mengangkat suami sebagai kepala rumah tangga, menjadi pelindung istri, menjadi pengikat rumah tangga, mengikat anggota-anggota keluarga bersama-sama, sama seperti Kristus adalah kepala gereja dan jemaat tubuh yang ajaib. Karena itu Kristus katakan, hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya. Ini terdapat di dalam Efesus 5 ayat 24 sampai 28. Jadi Kristus tanyakan, Kristus meminta kita sebagai para laki-laki, para suami terutama, untuk mengasihi pasangan kita. Bukan hanya mengasihi mereka, tetapi mengasihi mereka sama seperti Kristus telah mengasihi. Bagaimana Kristus mengasihi? Dia bahkan menyerahkan nyawanya bagi kita. Menyerahkan nyawanya bukan untuk sesuatu yang tidak berarti, tetapi untuk menguduskan dan menyucikannya. Kasih karunia Kristus saja yang dapat membuat lembaga pernikahan ini menjadi seperti yang direncanakan oleh Tuhan. Suatu alat untuk menjadi berkat dan mengangkat manusia. Bagaimana caranya? Melalui kasih karunia dari Kristus. Apabila Anda pemirsa di rumah, Anda merasa kehidupan keluarga Anda sepertinya tidak sama seperti dulu pas pacaran. Atau mungkin Anda merasakan, terlalu banyak cekcok, terlalu banyak perdebatan, terlalu banyak pertentangan. Firman Tuhan mengatakan, hanya kasih karunia Kristus yang dapat menolong kita untuk membuat lembaga pernikahan kita menjadi sesuatu yang direncanakan oleh Tuhan. Yang Tuhan rencanakan adalah agar kehidupan pernikahan kita menjadi suatu berkat bagi orang-orang yang lain.
dan mengangkat umat manusia kepada Tuhan. Zaman ini sebagaimana pada zaman Kristus, keadaan masyarakat memberikan suatu komentar yang menyedihkan tentang cita-cita surga dari hubungan yang suci ini. Kita telah melihat saudara-saudara yang ada di rumah, begitu banyak kisah tentang perceraian, pertengkaran di dalam rumah tangga. Suami istri sepertinya adu mulut itu biasa. Pemirsa di rumah, zaman ini telah kehilangan esensi yang Tuhan inginkan agar terjadi di dalam kehidupan rumah tangga. Karena apabila rumah tangga sering bertengkar, sudah tentu anak-anaknya akan memiliki kehidupan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Anak-anaknya juga akan mengalami pengalaman yang sama. Kalau keluarga yang seharusnya menjadi pintu gerbang di mana menjadi berkat bagi orang lain, tapi justru hancur, itulah yang setan rencanakan. Karena di saat rumah tangga hancur, sudah pasti kehidupan komunitas, lingkungan masyarakat hancur. Kehidupan negara pun akan hancur. Karena itu kita sangat membutuhkan kesabaran dan kelemah lembutan seperti yang Kristus miliki. Dan ini hanya dapat diberikan oleh Roh Kudus yang akan mempermanis nasib yang pahit. Hati di mana Kristus tinggal akan sangat dipenuhi dan sangat dipuaskan dengan kasih-Nya, sehingga itu tidak akan dimakan oleh kerinduan untuk menarik simpati dan perhatian kepada diri sendiri. Jadi problemnya adalah karena sering kali kita menarik perhatian, menarik simpati bukan kepada orang lain, tapi kepada diri sendiri. Kita ingin diperhatikan, kita ingin disanjung, kita ingin dinomorsatukan, sehingga kita akan melakukan apapun agar orang lain, istri kita, anak-anak kita, memuji kita. Di saat kita menarik perhatian keluarga kita kepada diri kita sendiri, gantinya kita yang harus memberikan simpati, gantinya kita yang harus bersabar untuk mereka. Kita justru ingin agar kita yang dimengerti, kita yang disabarkan. Tuhan ingin agar kita bersabar kepada orang lain, memberikan kelemah lembutan kita kepada orang lain. Dan melalui penyerahan jiwa kepada Tuhan, akal budinya dapat melakukan apa yang tidak dapat dilakukan oleh diri kita sendiri. Melalui pernyataan kasih karunia-Nya, hati yang pernah tidak tertarik atau renggang dapat disatukan. Ikatan-ikatan emas dari suatu kasih yang akan menahan ujian penderitaan. Di dalam kehidupan rumah tangga, di dalam kehidupan bersosial, sudah tentu pasti ada penderitaan. Tapi yang seperti firman Tuhan katakan tadi, di saat kita menyerahkan hidup kita kepada Yesus, karakter Tuhan itu akan Dia coba untuk tanamkan dalam kehidupan kita. Kelemah lembutan, kesabaran, pengendalian diri, damai sejahtera. Kristus akan tanamkan di dalam hati kita, sehingga di tengah penderitaan-penderitaan, ujian penderitaan di dalam kehidupan kita, kita akan bisa berdiri teguh. Karena bukan kita sendiri yang hidup, tapi Kristus telah hidup di dalam kehidupan kita. Jadi apakah boleh kita untuk menceraikan istri kita? Firman Tuhan katakan, tidak. Tuhan rindu agar ikatan pernikahan menjadi sebuah simbol bagaimana ikatan surgawi antara kita dengan juru selamat kita yang tidak bisa dipisahkan. Hari ini, pastikan Anda memberitahukan kepada anak-anak Anda, ajarkan kepada anak-anak Anda sejak dini untuk tidak menyia-nyiakan hubungan pernikahan. Seringkali orang-orang muda zaman sekarang, mereka membiarkan diri mereka untuk berpacaran dengan puluhan gadis atau puluhan laki-laki. Membiarkan diri mereka terekspos oleh hal-hal semacam itu. Di saat anak-anak kita membiarkan diri mereka untuk berpacaran berkali-kali, gonta-ganti pacar, putus nyambung. Apa yang terjadi? Mereka akan tidak lagi menganggap sesuatu yang sakral kehidupan pernikahan itu. Karena mereka menganggap, dulu saya bisa pacaran dengan si A, si B, si C, si D, ganti-ganti terus. Di saat saya nggak senang sama dia, saya putus. Anda ingat, zaman dahulu, orang-orang tua kita pada zaman dahulu, nggak ada tuh kalau barang yang rusak, lalu apa yang mereka lakukan? Mereka buang. Nggak ada yang seperti itu. Zaman sekarang kita hidup di zaman seperti itu. Kalau lemari es rusak,
baju rusak, apa yang kita lakukan? Kita buang, kita kasih orang. Zaman dulu, di saat ada barang yang rusak, diperbaiki sampai bisa jadi lagi. Begitu juga yang seharusnya dengan kehidupan kita. Jangan biarkan anak-anak kita terekspos untuk terus-menerus gonta-ganti pacar. Lalu pada akhirnya di saat kehidupan pernikahan mereka akan merasa gak masalah untuk bergonta-ganti pasangan. Biarlah kita terus menjaga kesucian dalam kehidupan kita, dalam pikiran kita. Mengajarkan kepada anak-anak kita untuk setia kepada Tuhan, sama seperti kita setia kepada pasangan kita. Karena Tuhan menghendaki agar kita mengasihi setiap orang, terutama pasangan kita, anak-anak kita, sama seperti Kristus mengasihi kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami rindu Tuhan untuk menyerahkan seluruh kehidupan kami di tangan-Mu. Karena kami percaya Engkau dapat memberikan kepada kami, melatih kami untuk menjadi lebih sabar, menjadi lebih lemah lembut di dalam berkata-kata dan di dalam bertindak, menjadi lebih bisa menahan diri kami atas setiap pencobaan. Tolong kami Tuhan untuk tetap setia, selalu setia kepada pasangan kami, kepada keluarga kami, kepada sahabat-sahabat kami. Karena Tuhan, kami tidak mampu. Kami tidak mampu untuk mengasihi orang lain seperti Engkau mengasihi. Ajari kami Tuhan, bentuk kami, agar kami bisa mengasihi tanpa pamrih, tanpa mengharapkan apapun. Biarlah kami memberi apa yang Engkau telah beri dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hari ini pimpin kami untuk menghidupkan setiap kebenaran yang kami dengar, agar nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.